We worship you in this place, oh God.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Satu kerinduan kita bersama bahwa kita datang untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hatimu, siapkan hidup ini untuk sungguh-sungguh datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita merendahkan diri, menerima lawatan Tuhan, berkat Tuhan dalam ibadah kita malam hari ini. Mari bersama kita mau berdoa kepada Tuhan, bersyukur buat segala anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Dengan hati yang bersyukur kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini seluruh hidup kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan layakkan kami, sucikan, kuduskan setiap hidup ini. Ampuni kami dari salah, dosa dan pelanggaran kami. Sehingga seluruh hidup dan keberadaan kami malam hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kuasa urapan-Mu melingkupi, menguasai setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini, baik jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kuasa dan urapan-Mu mengalir bagi kami. Hadirat Tuhan menguasai, melingkupi, memenuhi hidup ini. Sehingga malam hari ini ibadah kami adalah ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau Yesus Tuhan yang ditinggikan, disembah di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mau mengagungkan, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Dia bertata atas setiap pujian umatnya. Dia dipuja di dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu.
pujian umatmu. Amin. Kau dipuja dalam hadiratmu, kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan nama Dia bertata, Kau bertata atas pujian umat.
Hosana bagimu Yesus Tuhan kami. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu, anugerah dan rahmatmu bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami mau memuliakan namamu, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang heran dan ajaib. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Dia yang menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Untuk itu mari puji Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bangkit berdiri. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang menebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Amin. Dia baik bagi saya dan saudara. Amin saudara. Karena kasih-Nya Dia sudah limpahkan. Dia anugerahkan bagi hidup saya, bagi hidup saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
kesayangannya. Amin saudara. Haleluya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Amin. Haleluya. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan bersama. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, cintanya besar. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Amin. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala. Ku dicintai, haleluya. Dicintai, dianugerahi, Dia lampaui lagi. Ku dicintai, haleluya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia mencintai, Dia mengasihi saya dan saudara. Karena Dia mengasihi saya dan saudara, makanya Dia mengutus anaknya supaya menolong saya dan saudara, memberikan keselamatan, kasih anugerah itu bagi saya dan saudara. Dan Yesus adalah firman, firman itu adalah pribadinya sendiri. Malam hari ini kita akan menikmati kebenaran firman-Nya. Mari menjadi doa saya dan Bapak Ibu semuanya. Biar Tuhan, Dia Raja itu bertahta di dalam hati saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidup
yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran firman-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah pada Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin, haleluya. Engkaulah Terima kasih Yesus, terima kasih. berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang mengizinkan kami boleh ada sampai malam hari ini, berkumpul di tempat ini, datang memuji, menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami telah naik menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh mengambil bagian dalam hati kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan, baik kami semua yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, berkat Tuhan yang sama kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai membaca di 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama.
1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, dan 1 Korintus pasal yang kita mulai dulu dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakannya dan kita semua memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemudian dalam 2 Korintus pasal yang keempat, selanjutnya 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Puji Tuhan, silahkan duduk. Malam hari ini saya memberikan satu judul renungan pembacaan kita malam hari ini dengan judul Kemuliaan di Tengah Badai. Nah, ketika kita membaca di kamus, kita akan menemukan kemuliaan itu berasal dari kata mulia yang berarti tinggi, tertinggi, terhormat atau luhur, yang berkaitan dengan sikap kita, budi pekerti kita. Sedangkan badai itu adalah bisa diartikan secara rohani adalah persoalan kita. Tetapi kalau kita melihat di kamus, kita akan melihat pengertiannya badai. Badai adalah angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Nah, beberapa hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu ada angin kencang yang menerpa kota Mamuju sampai ada atap yang terbalik. Kemudian 2 hari yang lalu juga ada angin kencang yang menerpa Mamuju lagi 1 hari sampai banyak yang terbang-terbang. Nah, angin kencang yang badai yang diartikan di sini angin kencang yang datang secara tiba-tiba yang tentunya sangat mengejutkan kita. Nah, kalau misalnya diartikan secara rohani, itu adalah masalah, adalah persoalan yang mungkin kita hadapi. Nah, malam hari ini kita sudah membaca Alkitab bahwa ada kemuliaan di balik setiap persoalan, di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Badai apa yang sedang kita alami malam hari ini. Nah, tapi kita menghadapi masalah, banyak kali kita tidak mengerti, banyak kali kita bingung, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa saya harus menghadapi hal seperti ini? Nah, malam hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Bagaimana atau apa maksud Tuhan mengizinkan badai kehidupan dalam kehidupan kita? Kemuliaan seperti apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama yang kita pelajari yaitu badainya Yusuf. Nah, badainya Yusuf ini kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal yang ke-41. Bagaimana dia dibenci, dijual, difitnah, dipenjarakan, kemudian dilupakan. Sudah dipenjarakan, dilupakan lagi. Suatu masalah badai yang terjadi dalam kehidupan dari Yusuf ini, padahal kalau dilihat Yusuf ini baik-baik saja, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupannya? Kisahnya mulai ketika ia menggembalakan kambing domba bersama dengan kakak-kakaknya. Jadi dia selalu disuruh untuk melihat bagaimana keadaan dan kondisi dari saudara-saudaranya. Tetapi ada satu rahasia atau pernyataan yang Tuhan berikan kepada Yusuf yang membuat saudara-saudaranya tidak suka. Dia merasa, saudara-saudaranya merasa seperti terancam. Kenapa mereka harus takut kalau itu hanya sekedar mimpi? Tetapi karena iri hati, mereka bersiasat untuk menjual mereka. Singkat cerita, dia dijual ke Mesir dan jadi seorang budak
di tengah-tengah orang Mesir, yaitu di salah satu pegawai istana Firaun namanya Potifar. Nah, di sana pun tidak, meskipun dia diberikan tanggung jawab, diberikan satu kepercayaan melebihi dari budak-budak lainnya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Mungkin ada sedikit kelegaan ketika bagaimana dia harus merasa tertekan, merasa takut ketika dia dibuang ke dalam sumur dan dijual. Dan sampai di sana dia diberikan kepercayaan. Tetapi pada waktu itu datang lagi satu pencobaan. Dia digoda oleh istrinya Potifar. Jadi bertubi-tubi datang, dia difitnah lalu dipenjarakan. Nah, di dalam penjara dia bertemu dengan pegawai Firaun yang dihukum. Ketika dalam penjara, Yusuf membantu mengartikan mimpi mereka. Nah, 3 hari kemudian mereka kembali di sidang, diadili, dan salah satu dari mereka dihukum dan salah satu dari mereka dikembalikan kepada posisinya. Nah, ketika si juru minuman raja ini dikembalikan kepada posisinya, dia lantas melupakan Yusuf, padahal dia sudah berjanji, saya akan mengingat kamu. Nah, mungkin banyak kali kita juga mengalami hal-hal seperti ini. Sehingga, tapi yang perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa semua itu ada waktunya. Amin. Kemudian dia diingat kembali dan dia, singkat cerita, dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hal ini? Apa maksud dan tujuan Tuhan membuat Yusuf mengalami masalah tersebut padahal dia tidak melakukan sesuatu yang setimpal mungkin dengan masalah yang dihadapinya? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin yang takut Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan yang rendah hati. Proses-proses yang dialami Yusuf bukan tidak ada hasil, karena Yusuf melihat di akhir bahwa dia menerima kedudukan tinggi di Mesir. Dari setiap proses badai-badai adalah untuk mempersiapkan Yusuf menjadi orang yang bijaksana. Nah, Yusuf menjadi orang yang bijaksana, memiliki kedudukan tinggi, lantas tidak membuat Yusuf menjadi tinggi hati karena ia mengingat bagaimana proses Tuhan, bagaimana Allah turut campur tangan dalam setiap masalah dan persoalan yang dihadapi oleh Yusuf. Banyak kali yang kita lihat di luar sana, ketika Tuhan memberikan posisi, bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan posisi itu. Ketika kita sudah sampai di atas, kita lantas melupakan bahwa yang membuat kita sampai di atas itu adalah Tuhan. Yang membuat kita memperoleh kedudukan itu adalah Tuhan. Tetapi apa rahasianya Yusuf sehingga Yusuf tidak menjadi tinggi hati ketika ia menjadi orang nomor 2 di Mesir? Apa yang menjadi hal yang selalu diingat Yusuf? Di dalam pasal yang ke-50 dari kitab Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Ini yang Yusuf selalu ingat, bahwa meskipun kita harus menghadapi masalah dan persoalan, mungkin kelihatannya banyak yang tidak suka, banyak yang mensiasatkan yang tidak baik. Kalau kita melihat di hari-hari kehidupan kita, mungkin misalnya seorang pegawai yang berjuang untuk mendapatkan posisi, kemudian banyak yang tidak suka. Tetapi mungkin banyak yang ingin menggagalkan, tetapi
kalau kita menanamkan dalam hati kita bahwa itu sebenarnya rencana Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih bijaksana, untuk membuat kita menjadi lebih rendah hati, untuk mengingatkan kita bahwa semua itu karena Tuhan, bukan perkataan orang lain. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua karena Tuhan. Orang mungkin mau menggagalkan setiap yang kita lakukan. Orang mungkin bisa dikatakan memposisikan kita dalam satu masalah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhanlah yang meskipun orang lain bisa melakukan seperti itu, tetapi Tuhan akan menjadikannya kebaikan. Karena di bagian lain Alkitab mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mungkin kita tidak tahu kenapa harus berliku-liku begini-begini. Kenapa tidak lurus saja? Kenapa untuk mendapat satu posisi ini sangat susah? Tetapi kita sudah belajar dari Yusuf bahwa dia selalu mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, masalah apapun itu, meskipun dia harus dijual dan dijadikan budak, tetapi dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Nah, jadi badai yang dihadapi oleh Yusuf ini mempersiapkan Yusuf menjadi orang yang bijaksana, menjadi pemimpin yang rendah hati. Begipun dalam kehidupan kita, mungkin kita menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, tetapi tanamkan dalam hati kita bahwa itu untuk memproses kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Nah, hal yang kedua adalah kita belajar dari perjalanan bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel. Mereka harus ada di padang gurun berputar-putar selama 40 tahun. Nah, sebenarnya untuk sampai ke tanah Kanaan itu mudah saja. Ada 3 jalur yang bisa dilalui. Yang pertama yaitu jalur tepi laut. Jadi melewati tepi laut Teberau, tepi laut tengah, melalui kota-kota orang Filistin, salah satunya Gaza, yang mungkin sekarang ini kita kenal jalur Gaza. Jadi mereka boleh lewat di situ, perjalanan kurang lebih 10 hari. Kemudian ada juga satu jalan yaitu jalur Syur, jalur menuju pegunungan Syur. Jadi itu agak ke tengah. Jadi itu juga sering dilalui orang dari daerah Arab ke Mesir, karena waktu itu Mesir adalah salah satu kota modern pada zaman itu. Kemudian ada yang ketiga yang biasa disebut dengan jalur pegunungan Seir, yang biasa juga disebut dengan The King's Highway, karena itu jalan besar, jalan yang sudah lama sekali dilalui dari penduduk pedagang Arab untuk pergi ke Mesir. Mereka melalui jalan itu. Tetapi Tuhan malah membawa mereka setelah mereka berkemah di Sukot, bisa mereka tidak melalui laut. Ada jalan di situ yang kalau misalnya mau ke jalan ke Syur atau ke jalan besar itu, mereka tidak boleh tidak melalui laut. Tetapi kenapa Tuhan malah membawa mereka melalui jalan yang dibilang jalan buntu? Karena kalau misalnya mereka mundur balik, maka ada di sana pasukan orang Mesir. Tetapi kalau mereka maju, ada laut di sana. Waktu itu orang Israel menjadi takut. Tetapi apa tujuan Tuhan? Ada tujuan Tuhan tidak membawa mereka melalui jalur Gaza, jalur yang melalui kota Gaza, tidak membawa mereka melalui jalur-jalur yang tadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin memperlihatkan kemuliaannya. Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya di antara orang-orang Israel. Kadang kita berpikir, saya maunya jalan seperti ini Tuhan. Saya sukanya jalan seperti ini. Mengambil jalan pintas. Ini lebih cepat. Kenapa harus diputar? Tetapi ada tujuan Tuhan di sana. Orang Israel selama di Mesir, waktu untuk berdoa pun tidak ada karena mereka diperbudak. Bahkan waktu Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan bahwa kita harus keluar dari tanah Mesir, Musa juga bingung. Tuhan ini siapa? Saya mau bilang apa sama orang Israel?
Saya tidak tahu mau bilang apa sama orang Israel tentang Tuhan. Tuhan ingin memperlihatkan bahwa saya ini benar-benar Tuhannya orang Israel. Memperlihatkan kuasanya, memperlihatkan kemuliaannya di tengah-tengah orang Israel. Ketika orang Mesir dari belakang, mereka sudah bilang, oh mereka pergi tanpa tujuan. Karena harusnya kan melalui jalan yang ini. Tetapi kenapa Tuhan membawa mereka melalui jalan yang buntu, tidak ada jalan keluar. Seakan-akan dalam kehidupan kita memang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tetapi apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Itu mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20, tetapi saya akan bacakan mulai dari ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu untuk mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak dikenal dan juga yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maksud Tuhan ingin mendidik mereka, mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan di situ, ayat yang ke-5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi dikasih ajar dulu supaya kalau dia masuk di tanah Mesir, masuk di tanah Kanaan. Di ayat selanjutnya dikatakan ketika kamu menjadi kenyang, ketika kamu menjadi puas dengan apa yang ada di tanah Kanaan, kamu tidak melupakan Tuhan. Kamu tidak menjadi angkuh, kamu tidak menyembah berhala karena kamu sudah sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kamu. Bagaimana Tuhan membuat mereka, memberikan mereka makanan, memperlihatkan kuasanya kepada mereka. Bagaimana mereka mendidik, ketika mereka salah langkah, Tuhan tegur mereka melalui Musa. Waktu peristiwa pengintaian, mereka datang membawa kabar yang melemahkan hati orang Israel, sehingga Tuhan bikin mereka berputar lagi di situ. Seharusnya sudah tidak jauh, tetapi karena mereka melakukan satu kesalahan, akhirnya disuruh lagi berputar. Kadang mungkin kenapa Tuhan tidak langsung saja? Berarti mereka belum terlalu siap, belum terlalu mengerti, belum terlalu yakin bahwa Tuhan itu sebenarnya ada di tengah-tengah mereka. Tuhan itu sebenarnya ada untuk memelihara kehidupan mereka. Tetapi justru mereka mengatakan penduduknya besar, penduduknya negerinya makan penduduk, kami seperti belalang. Memang mungkin tinggi, tetapi itu mempengaruhi orang-orang Israel. Sehingga orang Israel kembali bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan membuat mereka berputar kembali. Nah, yang saya tangkap di sini seperti seorang ayah mengajari anaknya adalah ketika anak-anak salah pasti orang tua kasih tahu. Contohnya ketika anak-anak mengerjakan PR, kemudian salah, pasti orang tuanya ulang lagi supaya benar. Diberikan kembali pengertian, diberikan kembali pemahaman supaya mengerti dan memahami. Oh, seperti ini yang benar. Kadang dalam kehidupan kita tidak mengerti. Sudah dekat itu yang sudah mau selesai itu masalah, datang lagi yang lain. Mari tanamkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan mengajar kita seperti seorang ayah mengajar anaknya. Ketika kita salah langkah, Tuhan tunjukkan jalan di sini, jangan belok ke sini. Itu yang bisa kita pelajari dari perjalanan bangsa Israel yang sangat panjang dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan. Mari tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Amin.
Hal yang selanjutnya yaitu badai dari jemaat mula-mula, khususnya para rasul-rasul. Nah, kita tahu bersama bahwa jemaat mula-mula itu menghadapi banyak yang masalah, penganiayaan, baik itu yang ada di Yerusalem, bahkan yang ada di daerah-daerah lain. Bahkan kalau kita membaca kisah para rasul, bagaimana jemaat-jemaat itu sampai diseret, bahkan diadili, bahkan mereka menjadi takut bersembunyi untuk berdoa. Tetapi di dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan bahwa penderitaan itu memang ada. Di ayat lain juga dikatakan di situ bahwa kita dikaruniakan juga untuk menderita. Bahkan di ayat pembacaan kita tadi dikatakan bahwa berbahagialah kalau kamu harus mengalami hal ini, harus berduka cita seketika karena kita akan ada yang Tuhan siapkan. Kalau bangsa Israel dipersiapkan untuk masuk tanah Kanaan, untuk menerima tanah perjanjian, maka kita dipersiapkan untuk menerima mahkota kehidupan atau kehidupan kekal. Masalah memang selalu ada. Kalau sudah tidak mau ada masalah ya, berarti ya siap-siap saja, toh. Tapi kalau misalnya kita masih ada di bumi ini, banyak masalah yang kita lalui. Tapi yang menjadi poin penting di sini adalah ketika kita dalam kekurangan, ketika kita apa yang seharusnya lebih menjadi kurang, mampukah kita mengatakan bahwa Tuhan kita masih tetap Tuhan yang kaya? Mampukah kita mengatakan ketika kita mengalami sakit penyakit, Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan ketika seakan-akan Tuhan terasa jauh? Kita seakan-akan berjalan sendiri ini di bumi. Tetapi ketika kita masih mau beriman, kita masih mau beriman bahwa meskipun kita mengalami penderitaan, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam menyampaikan Injil ke daerah-daerah yang jauh, dia harus mengalami banyak hal. Dia harus mengalami yang namanya dikatakan di 2 Korintus, harus pernah dirajam, pernah mengalami pernah mengalami karam kapal dan sebagainya. Tetapi dia tetap bersemangat, tetap beriman karena dia memiliki pengharapan. Dia memiliki iman bahwa dia akan menerima yang namanya kehidupan kekal. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan di situ, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita sudah tahan uji, ketika kita sudah mengalami ujian, maka kita di sini dikatakan kita akan menerima mahkota kehidupan. Nah, Tuhan ingin memberikan kita satu pemahaman bahwa setiap masalah dan persoalan dalam kehidupan kita itu ada tujuannya. Ketika Yusuf harus mengalami sederetan masalah, persoalan yang mungkin tidak dipahami, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi seorang penguasa yang bijaksana, yang rendah hati dan takut Tuhan. Nah, ketika orang Israel harus berputar-putar di padang gurun, seperti tanpa tujuan, itu Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk memasuki, untuk menerima tanah perjanjian. Membentuk mental mereka yang tidak, bahkan mungkin sebagian besar dari mereka tidak tahu bagaimana itu Tuhan, tidak mengerti. Tetapi ketika Tuhan memperlihatkan bagaimana penyertaannya, bagaimana mereka dituntun oleh Tuhan di padang gurun, maka yang diharapkan oleh Tuhan adalah ketika mereka sampai di tanah Kanaan, tidak ada lagi yang namanya penyembahan berhala,
karena mereka sudah mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang esa dalam kehidupan orang Israel. Dan dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin harus menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, sakit penyakit, yakini dan percaya bahwa itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima kehidupan yang kekal. Kalau misalnya badai itu adalah masalah persoalan dan kemuliaan itu berkaitan dengan yang artinya mulia itu tinggi, tertinggi, terhormat dan luhur, maka masalah dan persoalan itu bukan saja untuk kita mendapatkan suatu posisi, tetapi juga untuk membentuk sikap kita menjadi sikap yang mulia, membentuk karakter kita menjadi karakter yang mulia untuk kita layak di hadapan Tuhan. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan di dalam 1 Petrus, di situ dikatakan maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, diuji kemurniannya dengan api sehingga kau memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kita dan oleh Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, mari nyanyikan pujian Engkaulah perisaiku, dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Saat badai hidup menerpangku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, dan berdiri di tengah dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpangku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku,
membawa segala persoalan hidupmu, pergumulanmu kepadanya. Sebab hanya di dalamnya ada jawaban hidup ini. Ada kemenangan, ada kepastian hidup ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ku kan berdiri nyanyikan pujian dengan imanmu kepada Tuhan. Katakan kau tetap bertahan di dalam Tuhan. Tetap percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Haleluya. Haleluya. Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi kami. Kami mau bertahan. Kami mau bertahan. Kami mau bertahan. Sampai kami tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu bersama. Di saat badai bergelora, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan berbahagia bersamamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami terlalu menyadari dalam hidup kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada dengan kekuatan yang luar biasa. Kami percaya semua karena kebaikan dan kasih Tuhan atas hidup kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu yang begitu dahsyat. Malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan terus bersyukur dan kami katakan terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Teruslah Engkau bekerja dalam setiap hati kami dan hidup kami. Seberapa kami yang hadir malam hari ini, kami telah menerima firman, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang akan melakukan kebenaran itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau tetap pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau tetap pakai hamba-Mu dengan caranya Tuhan, dengan maunya Tuhan. Karena dimanapun dia berdiri, dia tetap memberitakan kebenaran demi kebenaran. Dan begitu banyak orang dan begitu banyak jiwa yang akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Lewat kebenaran firman Tuhan kami mendengar, kami akan menjadi orang-orang yang selalu taat dan semakin taat akan kebenaran firman Tuhan. Sebab kami tahu hidup ini hanya sementara, kami tahu hidup ini sia-sia tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya roh Tuhan ada dalam hidup kami. Dan setiap jalan-jalan yang kami tempuh ke depannya, kami percaya kami akan tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Engkau memberkati kami setiap yang hadir pada malam hari ini. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban syukur kita. Sambil korban syukur kita dijalankan ke tempat saudara. Mari nyanyikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah aku. Yesus tu ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesus tu ajaib Lagi katakan tak berubah kasih-Mu. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesus tu ajaib bagiku. Yesus tu ajaib bagiku. Yesus tu ajaib bagiku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat korban persembahan kita semuanya malam hari ini. Dan kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju.
Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Esra. Singers Bapak Musa 1 dan Ibu Yeni Situmeang. Rebana, Clara, Ein, dan Erin. Multimedia Daniel dan Teren. Kolektan Bapak Hans Muntua dan Bapak Medi. Aser Bapak dan Ibu Esra Salama. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan Sofianti. Singers Indri Sondak dan Ibu Mulyana Alpein. Rebana Vanessa Gebi dan Mora. Multimedia Daniel dan Tere. Kolektan Ibu Niken Hendy dan Ibu Rita. Aser Bapak dan Ibu Otniel Amba. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Kita sepanjang minggu yang akan kita lewati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah hadir malam hari ini beribadah bersama-sama. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang dengan setia beribadah di rumah masing-masing. Setelah minggu lalu dan minggu ini kita masih dalam ibadah online. Minggu depan kita akan berkumpul bersama dalam ibadah raya kita. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Puji Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Immanuel menyertai saya dan saudara. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Pendeta Max akan tutup kita di dalam doa. Haleluya. Ajaib Tuhan.
Engkau Allah yang ajaib, Engkau Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh dapat beribadah, kami boleh dapat memuliakan. Teristimewa kami boleh dapat bersekutu dalam pujian, penyembahan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya meskipun kami menghadapi badai, tetapi di balik badai itu ada kemuliaan kekal yang tidak terhitung besarnya. Engkau Allah yang kami, yang Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Seberapa umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini. Baik orang tua, anak-anak muda, bahkan anak-anak sekolah minggu. Kami percaya berkat hadirat-Mu, berkat rohani, jasmani Tuhan telah sediakan bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa hamba-Mu berkati umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah-rumah mereka masing-masing. Apapun pergumulan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjawab setiap pergumulan umat-umat-Mu. Dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam studi perkuliahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hidup ini kami mau pakai untuk memuliakan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kegiatan kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan yang akan memberkati Bapa. Kegiatan umat-umat-Mu dalam aktivitas pekerjaan usaha mereka, di rumah mereka atau di toko, di kantor, di pasar, dimanapun mereka bekerja. Ketika tangan-tangan mereka bekerja, ada tangan Tuhan yang tak terlihat yang akan campur tangan dan memberkati kehidupan mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari kecelakaan, istimewa dari sakit penyakit, virus, kuman, dari apapun. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kesehatan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan ibadah kami pada malam hari ini. Kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah anugerah-Mu terus menjadi bagian kami. Sebentar umat-umat-Mu akan kembali ke rumah mereka. Sama seperti Tuhan telah menyertai mereka tiba di tempat ini, pun Tuhan akan menyertai tiba kembali di rumah mereka. Bahkan sepanjang malam ini Tuhan menjadi pasukan malaikat-Mu memagari kehidupan kami, memagari rumah tangga kami masing-masing. Sehingga dalam peristirahatan kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Bawalah kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua malam ini, besok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
Yesus.